Salam, selamat jumpa di channel kami. Saya Lalu Sinaga. Kali ini saya akan berbagi pengalaman hidup saya selama hidup ini, di mana saya pernah berjumpa atau melihat Yesus. Saya akan bercerita dari mimpi yang pertama, yaitu sekitar tahun 1992. Memang saya sudah agak lupa tahunnya, ini tahun 92, tapi di atas itulah. Saya bermimpi melihat Tuhan Yesus sedang mau menyeberang jalan. Kebetulan di dalam mimpi itu, saya melihat Tuhan Yesus itu sepertinya dia mau menyeberang jalan di depan rumah kami. Waktu itu saya tinggal di Waena. Kalau saudara-saudara yang di Jayapura tentu tahu di Waena itu di mana. Di daerah dekat perkebunan TC Perkebunan lah, di depan kantor TC Perkebunan Waena. Itu kami punya rumah dulu di situ. Jadi waktu saya melihat dia sedang mau menyeberang jalan itu, dan dia mulai melangkah beberapa langkah, terus dia tiba-tiba dia berbalik dan dia bilang, jangan sampai terlambat. Dia bilang begitu sama saya. Lalu karena saya lihat itu Tuhan, saya coba panggil-panggil dia. Saya bilang, Tuhan, Tuhan. Tapi sepertinya dia sudah tidak berbalik, dia berjalan terus dan dia menghilang ke seberang jalan seperti begitu. Lalu saya melihat di samping kiri kanan saya tidak ada siapa-siapa di samping kiri kanan saya. Jadi dalam mimpi itu saya berpikir bahwa pesan itu adalah diberikan untuk saya. Saya pikir apa yang Tuhan sampaikan itu adalah mungkin suatu peringatan buat kita yang hidup di zaman ini, di zaman sekarang ini. Kita patut bersyukur masih ada hingga pada saat ini. Seperti saya juga, TC Perkebunan lah, di depan kantor TC Perkebunan Waena. Itu kami punya rumah dulu di situ. Jadi waktu saya melihat dia sedang mau menyeberang jalan itu, dan dia mulai melangkah beberapa langkah, terus dia tiba-tiba dia berbalik dan dia bilang, jangan sampai terlambat. Dia bilang begitu sama saya. Lalu karena saya lihat itu Tuhan, saya coba panggil-panggil dia. Saya bilang, Tuhan, Tuhan. Tapi sepertinya dia sudah tidak berbalik, dia berjalan terus dan dia menghilang ke seberang jalan seperti begitu. Lalu saya melihat di samping kiri kanan saya tidak ada siapa-siapa di samping kiri kanan saya. Jadi dalam mimpi itu saya berpikir bahwa pesan itu adalah diberikan untuk saya. Saya pikir apa yang Tuhan sampaikan itu adalah mungkin suatu peringatan buat kita yang hidup di zaman ini, di zaman sekarang ini. Kita patut bersyukur masih ada hingga pada saat ini. Seperti saya juga, saya sangat bersyukur masih ada hingga pada saat ini. Semua ini tidak lain adalah karena pertolongan dan perlindungan Tuhan atas kehidupan saya secara pribadi. Sehingga saya juga sejak Januari 2018 kemarin, saya sudah memasuki masa pensiun dari pekerjaan saya. Ini bukan sesuatu hal yang biasa. Saya kira ini satu berkat buat saya, dan itu bukan karena kehebatan saya, dan itu saya percaya itu karena pertolongan Tuhan bagi saya. Jadi itulah mimpi yang pertama. Terus mimpi yang kedua itu sekitar
1 tahun atau 2 tahun kemudian saya bermimpi lagi. Saya bermimpi, waktu itu juga saya bermimpi itu seperti di halaman rumah kami. Jadi di rumah kami yang lama dulu di Waena itu, di depan rumah kami adalah jalan utama, jalan protokol. Jalan protokol, kalau orang yang pernah ke Jayapura itu jalan protokol Sentani Jayapura. Seperti itu. Jadi pada mimpi kedua ini saya melihat ada kabel-kabel tergantung banyak, kayak satu gulungan begitu. Kabel-kabel itu tergantung dari atas langit sana, posisinya seperti begini, jadi agak miring, seperti 35 atau 40 derajat posisinya terhadap tanah gitu, jadi tergantung miring. Karena saya melihat kabel-kabel seperti begitu, saya pikir kalau ada orang lewat atau kendaraan lewat, pasti akan terganggu, bahkan mungkin bisa bikin celaka, atau ada orang motor lewat, begitu pikiran saya. Karena saya mengetahui resikonya ada seperti begitu, saya mencoba menarik-narik kabel itu. Saya tarik. Tiba-tiba ada suara menegur saya. Dia bilang, jangan tarik-tarik kabel-kabel itu, sebab kalau kau tarik-tarik terus nanti kau akan disambar petir. Dia bilang begitu. Saya tidak tahu siapa yang berbicara kepada saya, tapi sepertinya dalam mimpi itu sepertinya ada ipar saya punya suara yang saya dengar seperti begitu, tapi saya tidak lihat dia di samping kiri kanan saya. Tapi di dalam hati saya tahu bahwa kabel-kabel itu sepertinya tidak mengandung strom. Jadi sekalipun saya dilarang seperti begitu, saya tarik lagi. Saya berharap bahwa saya bisa pindahkan atau geser kabel ini lebih jauh dari jalan, seperti itu maksud saya. Tapi saya tarik. Saya lihat tidak berakhir. Ujung kabel itu tidak berakhir dan dia tetap posisinya tergantung seperti begitu. Karena ujung kabel itu tidak habis-habis, lalu saya arahkan pandangan saya kemana arah kabel itu tergantung. Dan disitulah di atas langit sana, sesuai arah kabel itu tergantung, saya melihat wajah Yesus. Saya melihat wajah Yesus seluas langit yang saya bisa lihat. Waktu itu dalam mimpi itu saya lihat dia berada di atas langit Kampung Yoka, seperti begitu. Jadi dia kayak berada di atas Kampung Yoka, dan ujung kabel itu juga sepertinya berasal dari sana, tapi di langit di atas sana. Jadi saya melihat wajah Yesus itu seluas langit yang saya bisa pandang, seperti begitu. Tapi saya hanya melihat wajah Yesus itu sebatas setengah dada, seperti ini, muka sampai kepala, seperti itu. Saya tidak melihat bagian dada setengahnya ke bawah, saya tidak lihat. Jadi wajahnya sangat luas, besar, seperti itu. Setelah itu seperti ada layar di depan saya. Akhirnya yang wajah Yesus itu seperti hilang dari pandangan saya. Terus ada semacam layar film. Kalau zaman-zaman dulu itu ada namanya layar tancap. Jadi layar itu agak besar. Dia terbentang mendekati kabel yang sedang tergantung itu. Kurang lebih mungkin sejauh 10 meter lah dari tempat saya berdiri, seperti begitu saya melihat layar itu. Di layar itu saya melihat ada pasukan berkuda dari arah kanan, dia banyak. Mereka kayak pasukan berkuda, banyak rombongan gitu, sedang berlari terus. Setelah itu saya tidak melihat lagi kuda-kuda itu. Saya sepertinya
berjalan, saya bertemu seseorang. Orang itu sebetulnya saya tahu dia sudah meninggal, tapi saya ketemukan dia masih hidup. Dalam hati saya, ternyata orang ini hidup ya, seperti begitu, dia masih hidup. Tapi saya ingat dalam mimpi saya, karena saya kenal orang itu. Dalam mimpi itu saya bilang, orang ini sudah meninggal, tapi dia masih hidup. Seperti begitu. Saya tidak perlu mungkin sebutkan nama orang itu, tapi dia dulu adalah sopir ambulans di RSUD Jayapura. Dulu kami sering kerja saling berdampingan karena kami berada di kantor yang sama. Seperti itu. Jadi itulah mimpi yang kedua. Setelah itu, beberapa tahun kemudian lagi, yaitu tahun 2004, ini mimpi yang ketiga. Ini yang saya mau masuk ke mimpi yang ketiga ini sekitar tahun 2004, bulan September 2004. Mimpi yang ketiga itu saya alami, saya mimpi. Baiklah saudara-saudara, sebelum saya lanjut ke mimpi yang ketiga, jika saudara senang atau suka menonton video kami, silakan like dan subscribe di channel kami di bawah ini, sehingga kami bisa muncul lagi dengan video-video yang lain. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Sekarang saya akan masuk kepada mimpi yang ketiga. Mimpi yang ketiga ini agak panjang. Mimpi ini saya alami sekitar September 2004. Lihat tanggalnya saya lupa. September 2004. Waktu saya bermimpi ini sepertinya posisi saya ada di daerah Pura di sana. Kalau daerah Pura itu adalah di daerah Turun-Turun Sekelen. Kalau orang Jayapura tahu tempat itu di mana, di daerah Sekelen situ. Jadi berada di posisi ketinggian sepertinya begitu. Jadi posisi saya itu berada di ketinggian, dari tempat saya berdiri itu kalau biasanya bisa melihat ke arah Sentani, ke arah Jayapura, bisa terlihat dari situ. Ketika saya berada di sana itu saya melihat ke arah Sentani sini, dan yang saya lihat itu ke arah Siklop lah. Sepertinya saya melihat dari sana. Kalau dalam kenyataannya sebenarnya saya tidak bisa melihat sampai sejauh itu, tapi dalam mimpi itu saya bisa melihat. Jadi saya melihat di daerah seperti di daerah Gunung Siklop begitu, di kejauhan seperti begitu saya lihat. Saya melihat ada tanah tergulung, terus batu berguling seperti begitu, dan pohon-pohon terbakar. Dan saya melihat asap naik membumbung tinggi warna hitam seperti itu. Tanah itu bergulung sepertinya mengarah saya di mana saya berdiri. Sepertinya dia semakin dekat begitu, semakin dekat. Karena saya mengetahui itu, menyadari itu dalam mimpi ini bencana. Dan sangat menakutkan saya di dalam mimpi itu. Sehingga saya teringat dengan anak-anak saya pikir ini berbahaya sekali. Saya harus cari anak-anak saya, pikiran saya begitu. Mereka ada di mana? Saya bermaksud mau membawa mereka, karena saya lihat bencana itu mengarah ke saya. Saya berharap bahwa kalau saya temukan mereka, saya akan membawa mereka ke tempat yang lebih aman seperti begitu, karena saya sudah melihat arah bencana itu seperti itu.
Lalu sepertinya saya menuruni lereng gunung itu dari pura itu, dari sekalian saya berjalan menuruninya dengan perasaan takut seperti begitu. Saya merasa saya sudah jalan cukup jauh mencari-cari, tapi saya tidak temukan saya punya anak-anak. Saya tidak temukan mereka. Dalam hati saya mereka ada di mana, seperti begitu. Lalu saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, tolong jangan pisahkan saya dengan saya punya anak-anak. Saya berdoa begitu saja. Begitu saya selesai berdoa itu saya dengar suara juga. Sepertinya bukan sepertinya, memang suara-suara perempuan. Dia bilang, lihat ke atas. Dia bilang gitu. Sambil mereka menunjukkan tangan ke atas seperti itu. Lalu saya lihat ke atas, saya arahkan pandangan saya ke atas. Disitulah saya melihat wajah Yesus lagi yang ketiga kali, seluas langit juga yang saya pandang itu. Tapi juga sama posisinya, seperti sebatas dada sampai ke muka, jadi seperti pas foto begitu. Wajahnya itu mirip-mirip dengan gambar-gambar Yesus, Tuhan Yesus yang ada di kalender-kalender. Seperti begitu, tapi tidak mirip banget seperti begitu. Lalu saya pikir, anak-anak saya selamat seperti begitu. Itu yang ada dalam hati saya, karena saya sudah melihat Tuhan. Saya bilang anak-anak saya selamat. Begitu sambil saya tetap memandang ke atas. Tidak lama kemudian saya melihat Tuhan itu dia luruskan, dia punya badan dengan kakinya dia luruskan seperti begitu. Lalu dia kayak meluncur dari atas turun. Sepertinya dia meluncur menuju ke arah kami. Posisinya saya lihat seperti itu, karena saya lihat dia kayak mendekati ke kami seperti itu. Dan memang benar dia turun sangat dekat dengan kami. Mungkin tidak sampai 5 meter jaraknya, seperti begitu. Setelah dia turun, saya melihat ada sesuatu yang membatasi. Tapi kami bisa melihat. Jadi yang membatasi itu saya lihat itu adalah seperti kaca, dia transparan. Jadi Tuhan itu dia turun di balik kaca itu. Di dalam itu seperti gang lurus membujur di samping kami. Dia turun di situ, saya panggil, Tuhan, Tuhan, seperti gitu. Maksud saya mau berterima kasih kepada Tuhan, karena saya yakin pasti Tuhan sudah selamatkan anak-anak saya. Jadi setelah Yesus hilang di ujung gang itu, lalu saya pikir saya harus cari anak-anak saya seperti itu, di mana mereka berada. Dan sebelum saya pergi mencari anak-anak saya kembali melihat ke arah bencana yang tadinya terjadi itu. Saya melihat tanah-tanah itu sudah tidak bergulung lagi, batu-batu yang tadi terguling-guling juga saya lihat sudah tidak ada, sudah berhenti. Terus pohon-pohon terbakar, lidah api itu sudah berhenti. Asap juga sudah tidak terlalu tinggi saya lihat. Dari situ saya lihat kesan bahwa bencana itu sudah berhenti. Tapi di dalam mimpi itu juga ada kesan dalam pikiran saya bahwa bencana itu dari barat. Dari barat datangnya, seperti begitu, menuju ke arah saya. Jadi kalau saya kaitkan secara nyata, karena saya di Papua, jadi kalau dari barat
ke arah saya berarti ke arah timur seperti begitu. Tapi saya tidak. Setelah saya pikir anak-anak saya sudah diselamatkan, saya pikir sekarang saya harus cari mereka. Pasti saya akan temukan mereka, entah di mana mereka berada, seperti itu. Jadi saya sepertinya menuruni lereng gunung itu lagi kembali. Tapi saya tidak ketemu anak-anak saya belum ketemu anak-anak saya. Tiba-tiba saya ada ketemu seseorang. Dia berjubah putih, terus kulitnya juga putih. Dalam mimpi itu perasaan saya dia seperti orang Manado gitu. Lalu dia panggil saya, sini dia bilang begitu. Nah, dia panggil saya itu, lalu saya mendekat, jadi kami kayak menghadap satu meja begitu. Dia di sebelah, saya di sebelah. Di atas meja itu saya ada lihat sesuatu, ada benda situ. Terus dia bilang sama saya, dia bilang potong-potong ini. Dia bilang begitu. Nah, benda itu dia bentuknya seperti tahu, putih, warnanya putih. Tapi mirip-mirip seperti roti juga. Seperti roti yang biasa dijual di toko yang sudah dipotong-potong itu, yang warna putih itu. Seperti begitu warnanya. Tebalnya juga kayak tahu biasa lah, tahu biasa yang dijual itu. Nah, kan dia suruh potong, saya potong saja. Saya tidak pikir bagaimana ukurannya, seperti itu saya potong saja. Terus dia bilang sama saya, dia bilang, itu terlalu besar-besar. Dia bilang begitu. Terus dia tunjukkan lah, dia potong lagi. Dia tunjukkan contohnya sama saya, dia potong. Dalam mimpi itu saya lihat kira-kira ukurannya itu 1 cm kali 1 cm lah. Nah, setelah dia tunjukkan cara potongnya itu, saya ikuti. Saya potong juga seperti begitu sampai selesai. Jadi dia persegi kayak kotak-kotak begitu. Kadang-kadang kita juga di gereja-gereja ada yang mempergunakan seperti itu, potongan-potongan roti, ada juga dalam perjamuan, ada seperti begitu. Terus dia bilang begitu, setelah selesai saya potong, dia bilang, nah bagikan ini kepada setiap orang setiap sore. Dia bilang begitu. Lalu saya bilang, bagaimana saya membagikan ini? Saya bilang, saya tidak tahu berdoa. Saya bilang begitu. Terus dia bilang, bagikan saja. Kalau mereka memakannya, mereka pasti mengerti maksudnya. Dia bilang begitu. Itulah pesan di dalam mimpi ini yang masih terngiang sampai sekarang ini. Saya sendiri tidak tahu apa makna dari mimpi ini. Apa arti dari potongan-potongan yang digambarkan sebagai tahu atau roti itu. Apa maknanya itu? Lalu setelah dia bilang begitu, baru saya menyadari. Saya bilang, ternyata ini saya bicara sama Tuhan. Saya menyadari bahwa yang bicara itu adalah Tuhan, seperti begitu di dalam mimpi itu. Lalu tidak lama kemudian saya terjaga. Saya terbangun dari tidur. Saya merasa badan saya kayak segar, lain dari biasanya. Badan saya rasa segar sekali, kayak ringan, enak, seperti begitu. Tapi pikiran saya bertanya-tanya. Tapi mimpi itu sangat jelas sekali, saya masih ingat sangat jelas. Bahkan sampai sekarang saya masih ingat.
Saya terbangun terus karena hati saya bertanya-tanya, ini benarkah dari Tuhan seperti begitu? Lalu saya berdoa. Saya duduk di samping tempat tidur, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, kalau ini benar-benar daripadamu, dari Engkau, arahkan tangan saya untuk saya buka Alkitab ini sebagai pedoman atau tuntunan bagi saya untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya bilang begitu. Lalu setelah saya amin, saya arahkan tangan saya ke Alkitab. Kebetulan waktu itu yang ada di samping tempat tidur saya adalah Alkitab ini dulu, yang Alkitab begini, bukan Alkitab ini. Alkitab begini yang dulu ada di samping saya, di meja, di samping tempat tidur. Lalu saya arahkanlah tangan saya, ini Alkitab saya letakkan begini. Lalu saya arahkan tangan saya enak tangan saya buka gitu. Jadi setelah saya buka begini, yang terbuka waktu itu adalah 2 Tesalonika 2 pasal 2 dan pasal 3. Karena di Alkitab begini, jadi posisi Tesalonika 2 pasal 2 dengan pasal 3 itu berada di dalam posisi seperti begini. Jadi dia dari sini ke sini. Mungkin Bapak Ibu bisa nanti baca bagian itu dan renungkan sendiri. Seperti begitu. Lalu saya tandai Alkitab itu, cuma Alkitabnya sudah hilang. Lalu saya tandai. Waktu itu sih yang saya tandai yang di halaman yang pertama saja, yang di ayat 2 itu yang saya tandai. Mimpi, seperti itu, saya tulis mimpi. Saya tulis ayat penolong seperti itu di Alkitab. Tapi Alkitab itu saya juga tidak tahu hilang di mana. Anak-anak mungkin kasih pinjam-pinjam. Setelah saya begitu, saya keluar dari kamar, mau ke kamar mandi seperti begitu. Di ruang tengah itu memang ada jam yang sudah biasa sudah diletakkan situ. Saya lihat kira jam, saya lihat jam 4. Lalu saya ke kamar mandi, saya basuh muka, terus saya keluar. Di samping tembok belakang dari dapur mau ke ruang tengah, di situ juga ada kaca yang sudah terpampang selama ini. Sambil lap muka, saya berdirilah di depan kaca itu. Saya berdiri di situ sambil saya lap muka. Di situ saya terkejut melihat ada tanda di bibir saya ini. Jadi bibir saya ini merah begini, seperti ada lipstik, pakai lipstik. Tapi dia tergaris sampai ke sini, sebelah kanan ini. Warna merah. Seperti baju inilah warnanya. Terus saya pikir, ini tanda apakah? Kok udah merah? Saya pikir, saya gosok-gosok gini. Maksud saya mau kasih hilang. Lalu saya lihat, tidak ada yang terlepas. Lalu saya periksa handuk yang saya pakai. Tapi di handuk itu juga saya pikir ada tinta kah apa yang mungkin saya gosokkan di mulut saya sehingga saya punya bibir merah seperti begitu. Tapi tidak ada apa-apa di handuk itu, dia bersih, tidak ada tanda merah. Lalu saya pikir, ada anak-anak yang
main-main dengan saya kah, seperti begitu. Waktu itu memang ada beberapa anak-anak di rumah, ponakan-ponakan dengan teman-teman di rumah. Tapi saya pikir tidak mungkin mereka kasih atau main-main seperti begitu, karena saya juga tidur sendiri di kamar tersendiri, tidak gabung dengan mereka. Disitulah saya pikir tanda yang saya minta itu mungkin ini adalah tanda dari Tuhan, seperti begitu. Tapi sekalipun hati saya bertanya-tanya, tapi saya yakin itu adalah tanda dari Tuhan. Itulah jalan cerita mimpi saya. Memang akhir-akhir ini mungkin sedikit demi sedikit Tuhan bukakan itu di dalam hati saya tentang potongan-potongan kecil tahu itu. Itu adalah perbuatan baik. Perbuatan baik itu adalah firman Tuhan. Jadi mungkin Tuhan menghendaki, menginginkan kita yang ada hingga pada saat ini adalah orang-orang yang Tuhan harapkan untuk dapat membagikan tahu-tahu yang kecil itu. Tahu-tahu yang kecil itu adalah firman Tuhan. Karena di dalam pesan itu Tuhan bilang, bagikan saja, jika mereka memakannya, mereka pasti mengerti maksudnya. Secara manusiawi, kalau saya berpikir, kalau saya membagikan tahu atau roti, tidak mungkin memberikan pengetahuan apa-apa buat orang, karena itu adalah makanan. Tapi mungkin kalau kita membagikan tahu atau roti itu, karena itu makanan juga yang biasa kita makan, mungkin orang akan bilang kita baik, karena kita mau berbagi. Tapi yang lebih penting di sini adalah, kalau menurut saya, itu sebetulnya adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu terdiri dari ayat-ayat. Jadi seberapa kecil pun kita tahu tentang firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah sumber segala pengetahuan, bahkan sumber kehidupan. Jadi Tuhan menghendaki kita membagikannya kepada orang lain. Karena Tuhan bilang bahwa firman yang disampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jadi mari kita yang ada hidup di zaman ini, kita bukan berada di zaman-zaman awal, tapi kita ada berada di zaman-zaman akhir, sesuai dengan mimpi yang pertama. Tuhan bilang, jangan sampai terlambat. Jadi kita yang masih diberikan Tuhan nafas hingga pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita lebih giat lagi beribadah, menuntun anak-anak kita, keluarga kita, sesama kita, bahkan orang yang belum menerima Tuhan Yesus. Kita perkenalkan, kita sampaikan kabar baik ini pada mereka. Karena Tuhan menghendaki kita diselamatkan. Tuhan tidak pernah menghendaki manusia binasa. Oleh sebab itulah, sampai Tuhan juga mengutus Yesus Kristus datang ke dunia ini, harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena Tuhan itu sangat menginginkan kita untuk datang kepadanya. Jadi mari kita yang ada hidup hingga pada saat ini adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita.
Kita adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik tentang keselamatan itu sendiri. Tuhan menghendaki banyak orang datang kepadanya. Tuhan memang tidak pernah memaksakan manusia. Kita manusia punya hak juga memilih. Tapi Tuhan katakan bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Allah Bapa di surga kalau tidak melalui Dia. Dia bilang, kalau tidak melalui aku. Dia bilang begitu. Jadi Tuhan berikan kita kebebasan memilih. Kita mau diselamatkan atau tidak. Itu pilihan kita. Tapi Tuhan juga beritahu otoritas Tuhan, maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Kita manusia yang hidup di dunia ini, bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Karena Tuhan adalah yang Maha Kuasa. Kita diciptakan olehnya. Kita bukan diciptakan oleh kuasa lain. Jadi jika kita ingin diselamatkan, marilah datang kepada Tuhan. Karena kita sudah ditebus dengan pengorbanannya, dengan nyawanya di atas kayu salib. Dan Dia sudah naik ke surga, dan Dia akan datang menjemput kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi demikianlah saudara-saudara, seluruh cerita yang saya alami. Mungkin di dalam penyampaian di dalam video ini ada yang salah-salah, kiranya harap maklum. Yang penting di sini adalah inti dari jalan cerita ini, isi cerita ini, untuk bisa menguatkan kita, menguatkan iman percaya kita semakin teguh. Karena zaman ini terus berubah. Zaman boleh berubah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia adalah sumber kekuatan, sumber penolong, sumber kehidupan kita. Mari kita datang kepadanya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.